Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat lahir dan batin dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan tema indahnya saling membantu dan hidup rukun dengan Ibu Hajah Nur Hasanah. Anak-anak soleh-solehah, sebelum lanjut nonton video pembelajaran ini, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Semoga dengan berdoa pembelajaran kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan barokah sehingga ilmunya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat keberkahan bagi kita untuk dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, ya kita perhatikan tujuan pembelajaran. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, indahnya saling membantu dan hidup rukun, diharapkan kalian dapat 1. Memahami makna surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Yang kedua, dapat memahami makna surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Anak-anak yang soleh dan solehah, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Anak-anak yang soleh dan solehah, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kita sebagai manusia diharapkan atau diminta oleh Allah agar supaya dalam menjalankan kehidupan ini selalu saling tolong menolong, tetapi tolong menolong dalam hal kebaikan. Contohnya perbuatan kebajikan dan takwa itu antara lain yaitu 1. Ketika kita bangun tidur, kita sudah melihat ibu kita banyak pekerjaannya, ya. Maka dengan cara membersihkan tempat tidur atau menolong membersihkan pekerjaan kita, berarti kita telah menolong pekerjaan orang tua kita, ya. Kemudian membantu ibu membersihkan rumah, ya. Atau ketika kita jalan melihat nenek-nenek yang sedang mau menyeberang jalan, ya. Anak-anak yang soleh dan solehah, tapi ingat ya, dalam tolong menolong ini hendaknya didasari dengan takwa. Takwa itu artinya adalah taat atau menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Anak-anak yang soleh dan solehah, Allah memerintahkan kita yaitu tolong menolong dalam hal kebajikan dan takwa, tetapi dilarang oleh Allah yaitu tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Contoh dari perbuatan dosa dan permusuhan itu apa saja? Di antaranya yaitu misalnya membantu teman meminjamkan sengget untuk mencuri. Kemudian ketika teman kita mengajak nonton game seharian penuh, maka kita tidak boleh meminjamkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tetapi kalau diajak teman kita untuk belajar bersama, maka itu kita dukung karena itu adalah merupakan hal-hal yang baik, yang positif untuk kita.
Begitu pula ketika teman kita yaitu mengajak membolos, maka hendaknya itu juga kita hindari. Nah, itulah kandungan daripada surat Al-Maidah ayat 2. Selanjutnya yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Ini bukan satu ayat penuh ya, tapi penggalan surat Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Shadaqallahul azim. Yang artinya pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada orang-orang kafir, kepada mereka, tetapi takutlah hanya kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku cukupkan Islam sebagai agamamu. Anak-anak yang soleh dan solehah, dalam surat Al-Maidah ayat 3 Allah menjelaskan, mengingatkan kepada umatnya agar supaya kita tidak boleh takut kepada orang-orang kafir, tetapi hanya takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan dan sekaligus ridho bahwa agama Islam sebagai agama yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Anak-anak, demikianlah pembahasan surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Maka marilah pembelajaran ini kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran materi berikutnya yaitu surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 yang akan disampaikan oleh Bapak Rojajuddin. Saya undur diri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku yang soleh dan solehah dan pemirsa PITV dimanapun berada, perkenalkan saya Ahmad Rojajuddin. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tentang Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Sebelum kita mempelajari dua ayat tersebut, marilah kita buka dengan berdoa, yaitu doa akan belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pembahasan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Yang pertama adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu kebanyakan berburuk sangka
atau prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kalian menggunjing di antara kalian satu dengan yang lainnya. Apakah kalian suka di antara kalian makan daging saudaranya yang telah mati? Maka sungguh sangat menjijikkan. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil makna pesan yang bisa kita dapatkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 tersebut, yakni yang pertama adalah bahwa kita orang beriman disuruh menjauhi, ya, disuruh menjauhi apa? Menjauhi dari berprasangka, terutama adalah prasangka buruk yang kita kenal dengan suudzon. Kenapa prasangka buruk itu disuruh menjauhi? Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Itu yang pertama. Jadi yang pertama kita harus menjauhi dari prasangka atau yang kita kenal dengan suudzon, berburuk sangka. Karena hal itu dilarang, oleh karena itu disuruh menjauhi, apalagi melakukan. Kemudian yang kedua, larangan yang kedua adalah kita dilarang mencari-cari kesalahan orang lain. Anak-anakku yang soleh dan solehah, banyak orang dalam hidupnya setiap hari itu waktunya disibukkan untuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain, sementara mereka tidak mau introspeksi, ngoreksi diri. Sebenarnya dirinya sendiri juga punya kesalahan, tetapi mereka itu semacam punya hobi mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini termasuk hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menimbulkan banyak fitnah, permusuhan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, anak-anakku yang saleh dan salehah, yang ketiga adalah kita dilarang menggunjing. Menggunjing orang lain, ya, dengan sesama kita, menggunjing teman kita, menggunjing tetangga kita, ya. Ini adalah dilarang. Menggunjing ini artinya apa? Artinya kita, ya, hidup berteman, bertetangga, bermasyarakat, kadangkala kita membuat gaduh istilahnya, ya. Ya. Kita mengadu domba kepada orang lain, menyebarkan berita-berita bohong dari seseorang, padahal berita yang kita sebarkan itu belum tentu benar. Apalagi kita juga menceritakan orang lain, kemudian diadu, ya, sampaikan kepada orang lain, sehingga orang yang berbuat gunjing ini punya harapan, punya tujuan ingin mengadu domba kepada orang lain. Nah, ini dilarang dalam agama kita. Nah, di dalam tiga hal inilah yang kita harus tinggalkan, karena tiga-tiganya dilarang di dalam agama. Kemudian di dalam ayat itu juga Allah menyebutkan, menyambung ayat itu adalah wattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Anak-anakku yang soleh dan solehah dan pemirsa PITV dimanapun berada, ayat 12 ini sangat luar biasa. Kita bisa jadikan semacam rambu-rambu di dalam kehidupan kita. Pada saat kita sedang atau akan terlibat terhadap gerak hati kita berprasangka
kepada orang lain, kepada teman kita, kepada tetangga kita, ya, kepada keluarga kita mungkin, maka cepat-cepat kita ingat kepada Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini, sehingga kita tidak jadi untuk berburuk sangka kepada orang lain. Contohnya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di kelas, ya, ada teman yang mendapatkan nilai yang bagus, kemudian anak-anak berprasangka, teman saya itu nilainya bagus, paling nyontek. Nah, ini berprasangka. Kalau prasangka ini dilanjutkan maka sangat berbahaya. Kemudian dia bercerita kepada orang lain, maka ini masuk ke dalam larangan yang kedua, yakni adalah mencari kesalahan orang lain. Kemudian kalau kita sudah mencari kesalahan orang lain padahal orang lain itu tidak berbuat salah, maka itu kita sebarkan, maka itu sudah masuk di dalam bergunjing. Akhirnya orang yang mendengarkan itu bisa jadi percaya, bisa jadi tidak. Kalau dia percaya, bisa jadi dia timbul. Akhirnya yang menyebarkan berita itu dia tidak bicara kepada orang yang ia suudon, ya, tetapi orang yang kita cerita kepadanya, orang lain itu akhirnya mengolok, ya, kepada orang yang kita prasangka tadi, sehingga inilah timbul kegaduhan, ya, timbul kekacauan, timbul mungkin permusuhan, apalagi sampai perkelahian. Jadi 3 hal ini anak-anakku yang soleh dan solehah saling berhubungan. Kalau anak-anak bisa menjauhi prasangka, insya Allah bisa menjauhi, ya, mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau bisa menjauhi kesalahan-kesalahan orang lain, maka insya Allah kita bisa menjauhi, ya, dari bergunjing kepada orang lain. Dengan kita meninggalkan 3 hal ini, insya Allah kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Dan andai kata anak-anak sudah pernah melakukan itu, maka sesungguhnya innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Maka bersegeralah bertaubat kepada Allah. Siapa saja yang pernah berbuat suudzon, berprasangka buruk kepada orang lain, maka cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah. Dan barang siapa yang pernah atau sering melakukan mencari kesalahan-kesalahan temannya, maka cepat-cepatlah bertobat kepada Allah. Dan barang siapa yang sering bergunjing, maka cepat-cepatlah, ya, bertobat kepada Allah, karena Allah Maha menerima taubat. Nah, kenapa 3 hal itu dilarang dalam agama? Karena di dalam surat Al-Hujurat 12 tadi Allah mengumpamakan sesuatu yang sangat menjijikkan. Apa itu? Orang yang berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain dan bergunjing kepada orang lain, maka diumpamakan oleh Allah adalah orang yang suka makan daging saudaranya yang sudah meninggal. Tentu ini adalah hal yang sangat menjijikkan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tentu kalian tidak akan mau makan daging saudara kita yang sudah meninggal, karena hal itu sangat menjijikkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ke-12 yang kita jadikan rambu-rambu. Kemudian kita masuk kepada ayat yang ketiga, yang ke-13, masih surat Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Anak-anakku yang soleh dan solehah, dimanapun berada, ayat ke-13 ini juga sangat penting dan sangat luar biasa. Kita bisa mengambil pesan-pesan yang ada di dalamnya.
Antara lain adalah Allah memanggil kepada seluruh manusia, mengingatkan kepada seluruh manusia, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, menciptakan kamu semua dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Di ayat ini Allah menggunakan kata khalaqnakum, berarti Allah menciptakan suatu hal yang baru, seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni adalah Nabiullah Adam alaihissalam dan Hawa. Dari kedua insan yang Allah ciptakan inilah, maka kemudian Allah memperbanyak manusia itu yang sampai sekarang miliaran yang telah menghuni atau telah menghuni bumi ini, ya, puluhan tahun, ya, ribuan tahun. Kenapa manusia sekarang ini sangat banyak jumlahnya? Karena Allah menjelaskan tadi, dari kedua orang inilah, dari Adam alaihissalam dan Hawa inilah Allah menjadikan su'uban wa qabaila. Allah menjadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Agar apa? Lita'arufu, agar manusia yang sudah dijadikan oleh Allah berbangsa-bangsa, bersuku-suku, menempati seluruh penjuru bumi ini. Pada saat mereka bertemu, maka mereka adalah lita'arufu, untuk saling mengenal. Anak-anakku yang soleh dan solehah dan pemirsa PITV dimanapun berada, kita ketahui bahwa umat manusia di bumi ini terdiri dari ratusan bangsa, ratusan suku. Dari berbangsa-bangsa ini kemudian diperbanyak lagi oleh Allah, bersuku-suku, bercabang-cabang menjadi suku. Maka tidak heran khususnya bangsa Indonesia itu terdiri dari ratusan suku yang ada, yang mendiami negara kita tercinta ini, negara Indonesia. Kemudian di dunia juga ada puluhan bangsa, dan masing-masing bangsa itu juga terdiri dari ratusan suku. Mereka memiliki perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, perbedaan dialek, perbedaan keyakinan, ya, dan perbedaan agama tentunya. Mereka mendiami berbagai penjuru belahan bumi ini, sehingga Allah menjadikan manusia itu semakin bertambah sampai akhir zaman nanti. Nah, yang harus kita pahami adalah banyaknya bangsa, banyaknya suku. Perbedaan bangsa, perbedaan suku bukan untuk kita jadikan pertentangan, bukan kita jadikan untuk permusuhan, bukan perbedaan yang kita besar-besarkan, bukan kekurangan dari bangsa lain, dari suku lain yang kita besar-besarkan, tetapi adalah kita harus mengenal kebaikan-kebaikan bangsa lain, mengenal karakter yang mulia dari suku-suku lain, sifat-sifat yang baik dari suku-suku lain, sehingga kita bisa mengenal lebih jauh, mengenal kepribadian bangsa lain, mengenal kepribadian suku lain, sehingga kita bisa saling menghargai, bisa saling menghormati, dan kita bisa saling mengenal. Dengan begitu terciptalah kehidupan yang rukun, yang damai, sehingga bisa kita hindari permusuhan, perselisihan, bahkan peperangan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kemudian Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah orang yang paling bertakwa. Maka Allah tidak melihat dari bangsa apa, dari suku apa, ya, warna kulit yang bagaimana, bahasa apa, bukan itu yang dilihat, ya. Oleh karena itu, dari bangsa manapun, suku apapun, di sisi Allah memiliki kedudukan yang sama, ya. Selama dia sebagai manusia tentu memiliki derajat yang sama. Nah, lalu apa yang membedakan
yang membedakan adalah ketakwaannya. Boleh jadi orang berasal dari suku apapun, asal dia bertakwa, maka dia adalah mulia di sisi Allah. Dari suku apapun, itu janji Allah. Ya. Maka ini menjadikan kita optimis, ya, berbangga bahwa kita masih punya peluang menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Tidak dibatasi adanya nama bangsa, tidak dibatasi nama suku. Kita sebagai orang beriman, kita bertakwa, tingkatkan ketakwaan terus-menerus, dan kalau Allah menilai bahwa kita termasuk orang-orang yang paling bertakwa, maka jaminannya kita adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita yakini. Nah, kemudian anak-anakku yang soleh dan solehah, Allah menutup ayat ini dengan Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha teliti atau maha melihat. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, aktivitas apapun yang kita lakukan, maka Allah akan mengetahuinya, maka Allah akan menelitinya, maka Allah akan melihatnya. Apakah yang kita lakukan ini bisa mendorong untuk meningkatnya keimanan dan ketakwaan, ataukah yang kita lakukan ini justru menjauhkan diri kita dari keimanan dan ketakwaan, maka Allah lah yang melihat dan mengetahuinya. Inilah anak-anakku yang soleh dan solehah, bahasan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 ini memiliki pesan yang sangat penting, pesan yang sangat bagus, sehingga dua ayat ini harus kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari supaya kita menjadi orang yang dalam kehidupan semakin baik, terutama meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah anak-anakku yang soleh dan solehah, pemirsa PITV dimanapun berada, bahasan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 ini kiranya cukup. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari dua ayat ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pembelajaran Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 ini kita akhiri bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.